Ya, kenapa? Pernah satu kafe di pernah repot di Lampung dia lagi nganu. Nah iya kan tuh, bener. Omongannya dokter itu semua fakta guys, fakta. Cuman tinggal nggak keluar aja. Jadi kemarin tuh dokter nggak mau buka, nggak mau, ini udah diem. Akhirnya yang membongkar siapa? Teman-temannya sendiri, circle sekarang. Dia bilang sok bersih tuh orang, sok bersih. Padahal sebenarnya hancur sehancur-hancurnya itu orang, rusak serusak-rusaknya itu manusia. Gitu. Tapi kalau ngomong, wah, makanya lu dibuang, lu disepak. Masih aja seolah-olah kayak nggak akan kalau kamu memang masih dekat sama SS. Kan kalian bertiga bestie, SS, Nepos, Begeng itu kan bestie. Kenapa kalian tuh nggak pernah kelihatan lagi? Ayo dong kumpul bertiga reuni. Udah. Reuni gitu loh, reuni bertiga gitu loh. Nah ini krem huru hara, yuk. Krem huru hara penjualan nomor 1 loh. Setiap Dotif jual ini penjualan nomor 1. Terima kasih ya. Siapa yang namanya itu si Intan. Terima kasih udah dipromosikan Gretong loh. Ya, ya, ini. Tahu udah balik donasi ya? Tapi dengan dia untuk membayar dia sih apa namanya influencer dia membayar ini. Yang donasi itu? Ya donasi 100.100 ke Yumina ke anaknya. Kan anaknya ada 5. 100.100 ya kurang lebih 23 ribuan kan oke Ya, lah. Lebaran lah ya kan buat 5 orang anaknya. Gitu ya. Oke, jadi ini yang mana dulu sih Cak orang Doti itu senengnya krem huru hara yang dibilang mengandung bahan berbahaya. Huru hara baca. Mengandung bahan berbahaya. Ngomongnya itu aja. Terus apa? Yang dikirim NA-nya NA lama. Kontennya semua itu kan ada 10 isinya kuitak guys. Tapi dia belas gak nunjukin ini hasil labnya gitu kan. Dia bisa gak ada. Ngoceh aja. Terus dipikir tuh masyarakat Indonesia itu sebodoh itu. Dotif tanya emang masyarakat Indonesia sebodoh itu? Hah? Kamu cuma ngoceh terus semua orang percaya by data. Kayak tadi loh Dotif bilang, oh itu fitnah ya. Dibilang Dotif itu DM ketua Perdamaian Sumatera Utara mana? Gak pernah Dotif DM. Sejak kapan Dotif DM? Ya gak pernah tuh, kenapa ngaku-ngaku Dotif di DM? Cuman kalau misalnya emang konten itu membuat mereka jadi berpikir untuk mendatangkan kamu yang kamu memang justiper, menjadikan kamu narasumber, ya itu suatu kesalahan, ya itu bener dong. Dan guys, banyak dokter-dokter yang tidak ingin menghadiri acara tersebut. Ya kenapa? Karena mengetahui kelakuan dia memang justiper. Jadi akhirnya mendapatkan komplain, dokter-dokter semua pada komplain, dok kita nggak mau datang. Kalau misalnya dia tetap jadi pembicara, akhirnya di cancel. Jadi apa omongannya tadi yang dia bilang saya mengundurkan diri itu bohong, ya bukan mengundurkan diri, memang dia diusir sama kayak Nepos. Nepos Dotif usir dari ruangan, bantah omongannya Dotif, ya kan? Kan kamu tanya, boleh saya berada di sini? Ngapain kamu berada di sini? Kamu nggak ada urusan di sini, ngapain kamu berada di sini? Keluar! Kan Dotif bilang begitu, nggak inget ya? Amnesia ya? Dotif usir kamu, kaget ya? Kok ternyata Dotif berani melawan aku? Kutu. Jawabannya intinya kutu lo itu. Keluar. Keluar. Siapa kamu? Gak ada ikut-ikutan gitu. Tapi kalau ngomong gini kan dong, kalau saya datang di persekusi itu, saya ludahi itu si Dok Peng Sinting itu. Tidak ketemu ke M sayur. Keluar. Kan ketemu. Amnesia tolol. Seneng banget. Lagunya kita nyanyi lagi yuk. Hamil 3 bulan gitu. Ada keranjang. Ya nggak boleh sih lagu Produknya nggak kelihatan. nggak ada. Udah apalagi sekarang cepetan jadi berapa harganya? Ayo cepetan lu jangan lama-lama. Oke? Masih 119. Nggak ada ini angka 79 ya. Kalau pas Dotif live gara-gara si Intan. Ya, nih udah buruan. Dinaikin ya pakai apa ya namanya ya? Ini aja deh, ini aja sih. Dan ini kan kita mah apa adanya ya kan, nggak ada niatan jualan ya kan, kita mana ada jualan ditaruh bikin sembarangan ya kan. Soalnya nggak ada guys. Oh ini aja deh ini. Nah ini ya, oke nih tuh udah. Yang lucunya lagi sih itu si apa namanya wartawan bilang aku tuh cek out produknya Doktif NA baru semua itu kenapa sih Dugong dapat segitu? Itu fitnah. Jadi Dugong itu mendapatkan produk itu bukan dari pembeliannya Doktif tapi dari Hans. Ya dari Hans. Jadi dia itu menjadi kaki tangannya Hans. Kaki tangan Hans. Hans itu siapa? Siapa yang tahu Hans itu siapa? Tolong jawab. Hans itu siapa? Berapa harganya?
79. 105. Enggak, jangan dicekot, keluarin. Orang udah dibilang 79. Bandel banget itu. Enggak ada subsidi berarti, enggak apa-apa lah, makanya jangan lama-lama lah. 15 menit aja, 20 menit ya. DRL. Iya itu guys. Babu. Jadi dia tuh dapatnya tuh bukan dari doi, tapi babu. Ya babu, memang babu DRL. Iya, kan mempertegas babu. Kayak gitu ya. Kacung, betul. Ya. Ya itu, jadi memang dia mendapatkan barang itu dari zaman dulu. Jadi dia simpen itu, dia simpen. Begitu nanti ini dia keluarin. Ya tapi buktinya apa? Itu pun nggak ada kandungan berbahayanya, hasil labnya mana? Itu kan pergantian substitusi, isi, persentase. Gitu loh. Mana berbahayanya? Lu nggak ada modal buat cek lab. Hans, bantuin apa Hans? Akun kamu udah metong ya dua-duanya ya? Dia itu ya, akun dia guys, akun Hans, babunya Sunil itu udah metong dua-duanya. Di Igoy sama di TikTok. Udah kita matikan, dah. Begonya dia melaporkan ke Propam kalau misalnya foto bosnya itu yang lagi absen pagi, tau nggak guys? Dia lagi absen pagi, inget nggak? Lihat nggak? DRL absen, siap. Kita pakai baju oranye. Iya. Ingat kan? Nah, dia melaporkan ke Propam. Iya kan, dia melaporkan ke Propam. Begitu dicek sama Propam, akunnya semua jadi disita kali ya. Gitu. Udah cek aja itu, laporin aja nggak apa-apa. Ternyata sudah dicabut laporannya. Oh alah Hans, belaga kamu melaporkan, pasang surat pelaporannya ke Paminal. Pasang surat ini, ternyata apa ujung-ujungnya? Dicabut. Itu muka mau ditaruh di mana tuh Hans? Hah? Muka kamu tuh kamu giniin sendiri tuh. Hah? Keruk muka kamu sendiri tuh. Hah? Lu yang pede ngelaporin surat dipajang-pajang kemana-mana, tiba-tiba lu cabut akunnya, kamu metong. Enak rasanya ngelawan Doktif, enak. Oh iya, satu lagi yang perlu Doktif kasih ke kalian. Ini kenapa sih? Ini sudah apa belum sih? Ini ya spray apa dikasih berapa spray serum dikasih berapa? 124. Aku gitu sih, Cak. Enggak, biasanya aku diambiarin 109 apa biasanya gitu. Nggak usah jualan aja lah. Cak, udah tekot aja, nggak usah. Males. Mahal-mahal ya. Oh, lagi nggak dapat subsidi. Cak, kamu kalau nggak dapat subsidi nggak usah, Cak. Dengek kan? Kesel. Oh, ngapain? Udahlah, kita ngobrol-ngobrol aja. Sebentar ya. Kita harus marahin Cak ini. Bentar ya guys. Ntar ini tak teleponan si Cak ini. Ma, nggak mau jualan kalau nggak ada ini, nggak ada subsidi, males. Oh ya, nggak usah ya guys. Ini di atas 100 Hah? Gak mau lah. Tuh udah 92 spray. Ya iya itu. Enggak, katanya tuh spray 109. Oh tuh, Cani fitnah kok itu memang itu. Tuh lo udah dikasih tahu tuh spray 109. Oh, belum muncul. Hah? Yang pengen Doktif lah. Mana? Coba ntar. Gimana guys? Beneran nggak udah diambiarin belum? Kalau nggak diambiarin nggak mau, tapi kita ngobrol aja, males. Udah. Masih 124 kok, Cak. Cak, kamu bisa ini loh, baca ini loh, Cak, 124 loh, Cak. Gimana sih? Udah nggak usah, tarik aja, males. Hai, Dek. Kangen juga, Dede. Dede. Ini kayak ini 112. Di sini 112. Oh ya, berarti ambiar. Kalau di Doktif enggak tuh. Tuh di Doktif 120. Oh, udah hilang. 124. Tuh, Riko. Karena ini si ART Kosek ya bilang katanya Doktif takut sama dia. Gimana? Orang takut sama kayak manusia, lebih kecil daripada kutu gitu ya. Udah penyidik aja kabur tunggang langgang dia. Nggak ada guys, nggak ada. Oh ya percaya yang omongannya kubu. Semangat dong. Kubu itu. Semangat. Masih aja nanti nanya dugong ngomong begini, masih aja percaya dia itu napi. Hah? Napi, dia itu mantan napi, dia pernah masuk penjara selama sebulan. Ya?
Nah, Intan Mutiarama itu pernah divonis 1 bulan penjara. Tuh jelas banget namanya. Itu ada. Tuh di kasasi ada tuh di apa? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung apa tuh ada tuh keputusannya, hasil putusannya itu ada. Udah, coba suruh dia bantah tuh. Suruh dia kasih tuh keputusan pengadilannya. Dia udah divonis. Udah divonis dia itu penjerong, udah. Masih aja kalian nanya, masih percaya sama kayak begituan. Laporan juga tanyain aja mana bukti labnya. Nggak ada, mana katanya ngelapor. Gitu. Ini sampai bulan Syawal selesai juga ngoceh aja nggak selesai. Dia tuh butuh duit buat balik ke Jakarta, guys. Dia nggak ada tiket buat pulang. Paham gak sih? Kemarin itu dia 20 juta dibayarin sama Nepos. Gitu kan si Dugong ini. Ya si Dugong ini kemarin tuh dibayarin lah 20 juta, bukan ya melalui perantara sih, nggak secara langsung Neposnya gitu ya. Ya melalui keluarganya si Suneo. Nah, terus habis itu sekarang dia mau balik nih ke Jakarta. Nah, butuh duit lagi. Gimana caranya donasi supaya dia bisa pergi ke Jakarta lagi gitu, naik bis. Naik bis aja dia nggak mampu untuk pergi dari Biren ke sini. Karena dia tinggal di rel kereta. Duh, pikirnya bohong kan? Rumahnya itu kapan Detif tuh ngomong bohong. Iya. Emang dia tinggal di jalan rel kereta Biren. Peyembot. Apa sih sebentar. Bentar Detif lihat alamatnya pengirimannya. Alamat pengiriman yang dibilang dia itu ini berbahaya ini. Ke Biren dia pura-pura cekot guys, tapi terima kasih dia udah dibeli berarti ya. Lumayan, terima kasih. Nah, itu bagus tuh 79. Peyembot mana sih alamatnya? Coba, ntar. Ada nih, mana apa sih? Tuh penerima tuh. Penerima atas nama Intan, penerimanya atas nama Kamarullah. Tuh. Pelimbot dibahas bentar. Jalan rel kereta api Dusun Cop Pelimbot. Desa Cap Ijo Biren. Nah, itu. Pengirimannya ke situ. Pelimbot. Gitu. Ya, paham ya. Jadi dia tuh tinggal di pinggir rel kereta. Bener nggak? Kan jalan rel kereta, berarti dia tinggal di pinggir rel kereta. Dia lagi sibuk gimana caranya dia ngumpulin duit buat pulang ke Jakarta. Itu aja dia kagak ada duit, apalagi mau ngelaporin doktif. Gitu, apalagi mau uji lab. Tambah nggak akan mungkin, tapi bacotnya dia karena dia sudah pernah masuk ke dalam sel penjerong itu. Jadi buat dia mungkin paling ntar kalau aku masuk juga paling cuma sebulan 2 bulan. Enggak. Dukung, doktif pastikan kamu kali ini 3 tahun. Dengar omongan, kapan dia meleset omongannya doktif? Doktif pada saat ketemu Suneo, doktif bilang, Suneo, kamu penjarakan Afrizal selama 22 hari. Lihat berapa lama doktif akan penjarakan kamu. Dan sekarang, dari tanggal 6 sampai ke sekarang, berarti udah berapa hari? Udah 79? Udah ini, udah dikeluarin semuanya. Gitu. Ternyata apa sekarang? Udah berapa hari dia masuk ke dalam penjara guys? Dari tanggal 6. Tanggal 6 sekarang tanggal berapa? Berarti udah berapa hari tuh? Sekarang tanggal berapa sih guys? Tanggal 30 ya? 24 hari. 3 minggu ya? Omongannya doktif. Jadi lihat kamu, nanti dibilang ngancem gitu ya? Ngancem. Lo yang bolak-balik ngomong, laporin, saya akan laporin. Gedabrus kalau doktif sudah melaporkan. Yang dibilang hanya lipatan kertas. Ya dukung. Yang doktif yang bawa itu hanya lipatan kertas yang tidak penting, yang akan memasukkan kamu ke dalam penjerong. Ya, oke? Dah, apa lagi? Oh, ada yang baru lagi. Ada yang baru ya guys. Jadi untuk melepaskan, udah siap record belum? Dia mah Suneo itu kok suka banget dia ngejelekin produk orang sambil dia sendiri menampilkan produk dia. Kita juga kayak begitu biar dia sakit hati panas lagi dia sama doktif ya kan? Yuk, ya panaskan kita dia. Biar dia panas dia sama Hansnya panas dia. Yuk. Ini dong, masukin. Biar udah. Sini ini bolong. Apa nggak ya? Ini di sini. Hah? Enggak lah, nggak apa-apa gini aja. Ya. Dah. Oke. Inilah yang namanya jualan seadanya. Nggak ingat ya begini. Apa aja barangnya jadi. Dah ya, dah. Oke.
Nah, jadi guys, ceritain ya ini. Jadi gini. Jadi, Suneo ya biasanya dia begitu tuh sukanya dia. Dia produk orang tapi dia bilang, "Kapan saya menjelekkan produk orang?" Jak digitalmu anak bila Sun. Heran ya. Nih sekarang Doktif sambil ngomongin sambil bikin promosi produk Doktif. Buat kalian yang ingin flagnya hilang, kalian bisa mencoba produk Doktif. Silakan untuk satu paket disediakan selama 10 pieces aja. Ya, untuk buat kalian yang di atas usia 40 tahun, yang flagnya itu bandel, iya, yang tidak hamil, yang udah bolak-balik pakai macam-macam, Doktif akan ambilkan dengan harga 559.000 bersama dengan pouchnya ya, dapat pouchnya. Oke, kalian dapat pouch, dapat rangkaian 7 sabun, toner, sunscreen, retin dan gold serum ya. Oke, ada dong sini ya. Oke ya, dapat ini. Bukan yang bukan ini 2 bukan ya. Jadi kalian dapat 7. 1 2 3 4 5 6 7 sama food mask. Food masknya lagi nggak ada di sini. Kalian dapat food mask ini dapat 7. Cak, di setting 559 hanya untuk 20 orang. Tuti mau informasiin. Oke guys ya, siap di record. Oke. Bocorannya ya guys, bocoran. Jadi, ya Allah. Jadi guys, ya, saudara Bro Aziz sebagai kuasa hukum barunya dari saudara tersangka DRL mengatakan bahwa produk tersebut endorsement. Jadi intinya seperti itu. Ya. Sebenarnya itu adalah strategi Suneo untuk bisa lolos dari ancaman 12+5. Ya, jadi dia akan menggunakan strategi bahwa produk WT dia atau dengan nama lain wig tempel ya, itu adalah endorsement. Ya, betul? Ya. Betapa konyolnya. Ya, betapa itu kalau bisa hakimnya ketawa paling ngakak paling. Pak Hakim yang mulia, Doktif, pakai Ibu Hakim aja. Doktif maunya kalau bisa Bu Hakim aja, supaya Ibu Hakim tuh tahu gimana mukanya rusak gara-gara DNA tomat ikan lele itu. Ya, Doktif sih berharap ya hakimnya wanita sehingga dia bisa tahu, dia bisa merasakan batin masyarakat wanita ibu-ibu Indonesia yang mukanya hancur gara-gara menggunakan DNA salmon ikan lele dia yang terkontaminasi, yang rusak, jerawatan, bernanah. Ya, gitu. Jadi Ibu Hakim, strategi dari seorang Suneo Bu Hakim, dia akan berkata bahwa WT alias wig tempel dari Suneo itu adalah endorsement. Nah, Bu Hakim, bagaimana Bu Hakim jika itu dikatakan endorsement? Sementara duitnya masuk ke rekening istrinya. Ya? Mengapa kok jadi kita yang tolol, dianggap masyarakat Indonesia tuh bodoh semua gitu Bu Hakim. Jadi kan ini produknya Doktif nih Bu Hakim. Ya, ternyata Bu Hakim, di sunscreennya Doktif ini ada kandungan berbahayanya. Misalkan begitu tuh. Ya, ada kandungan berbahayanya terus dilaporin. Gitu, dilaporin. Terus kan Doktif ketakutan, iya kan? Terus akhirnya Doktif ini sudah terdesak keadaannya. Doktif bilang, Bu Hakim, Doktif itu endorsement. Jadi Doktif itu cuma endorse ini doang. Nah ini kan barangnya Doktif. Kok bisa endorsement gitu loh? Otak dipakai. Wig tempel itu barangmu Sun. Wig tempel itu barangnya elu. Ya Allah, Gusti Allah pegang rezeki. Ya Allah. Ya, DNA salmon ikan lele itu barang elu. Kok bisa-bisanya lu endorsement? Udah gitu uang penjualannya Bu Hakim, Ibu Jaksa, Bapak Jaksa, uang keuntungan yang dari diduga menipu itu masuk ke rekening istrinya Bu Hakim. Gimana endorsement Bu Hakim? Ya Allah tolong kalian ini, ya Allah, kalian ini dipikir masyarakat Indonesia tuh tolol semua guys. Ya. Heran bener, saya nggak ngerti. Kita nggak ngerti bener-bener ini sama strateginya dia ini. Dianggap tuh masyarakat tuh bener-bener tolol gitu loh. Kalian tuh semua itu tulul gitu loh. Tulul banget. Bodoh semua dianggapnya kalian semua itu. Gitu ya, paham ya. Jadi itu strategi yang akan dia gunakan nanti. Cenayang, jadi udah tahu nih ke depannya kayak apa guys. Itu ya, yang pertama. Yang kedua itu apalagi ya strategi dia yang Doktif pengen ngomong.
Nah, berarti mau tanya sama kalian. Jawab pertanyaan Doktif. Kalian punya nggak teman kalian yang mu'alaf? Mu'alaf benar-benar dari hati ya. Dari hati. Yang Doktif tanyakan. Kalau kalian di sekitar kalian ada yang mu'alaf dari hati, kira-kira dia sholat? Enggak. Puasa enggak? Jawab guys. Mu'alaf dari hati. Sholat enggak dia? Puasa enggak dia? Beda ya sama Islam yang dari lahir. Kadang-kadang dia KTP doang, enggak sholat, enggak puasa. Ini beda konteksnya. Ya. Sunio ini ya mu'alaf. Bilangnya dari hati. Tapi dia tidak sholat, dia puasa, tidak puasa. Pertanyaan Doktif, terus niatmu ki apa sun jadi mu'alaf? Niatmu ki apa? Jadi jangan lagi nanti ada narasi dia bilang, yang namanya orang tuh biasa mau sholat, mau ibadah, apa enggak ibadah itu juga. Iki masalah kita iki mu'alaf. Enggak akan ada temennya Doktif yang mu'alaf terus enggak sholat, terus enggak puasa. Bahkan yang ada mereka lebih alim daripada kita-kita. Ya, yuk jadilah masyarakat yang smart, yang cerdas, gitu. Ya, dia itu sangat-sangat manipulatif sekali. Tapi nanti mohon maaf ya untuk Bang Aziz yang sudah menutup akun igonya. Itu bukan, bisa langsung ditutup loh guys akun igonya lawyernya, langsung ditutup. Maaf ya Bang Aziz kalau sampai kena mental sama Doktif. Doktif ini hanya emak-emak komplek yang baru belajar hukum di bulan Juni. Habis Bro Aziz sih ngitik-ngitik Doktif, harus ada korban. Di mana-mana undang perlindungan konsumen itu tidak perlu korban. Ya. Oh iya ada lagi. Masalah banyak ini mumpung masih ingat. Oh iya. Kan digoreng tuh sama si lawyer Willy atau sama bujer-bujernya, dibilangin apa sih jenazah itu. Iya kan? Doktif ini ditawarkan puluhan miliar guys, sampai 50 miliar. Itu nyata. Saksinya banyak. Ya. Tapi Doktif tolak. Nah, terus sih ada nih lawyer Willy nanya, emang kerugiannya Doktif apa? Ngapain sampai 50 miliar dan bla bla blanya gitu. Doktif minta ganti kerugian seluruh pembelian yang pernah kalian beli itu diganti sama Sunio. Kalau memang kerugiannya 300 miliar, ganti itu 300 miliar. Bukan cuma menutup mulutnya Doktif dengan 50 miliar. Enggak, lebih baik Doktif cari duit kecil kayak gini tapi halal. Daripada kamu sumpal mulutnya Doktif dengan 50 miliar tapi haram. Paham nggak Sun? Ya. Nah, terus dibilang, terus mekanismenya gimana? Kan nggak mungkin begini, itu kan nggak mungkin. Baca yang namanya rapat dengar pendapat Doktif pada saat dengan DPR RI. Ya, dengan komisi pada saat itu dengan Tehrike. Komisi 6 kalau nggak salah saat itu. Ya, Doktif jelas itu banget datang. Kalian mungkin masih inget nggak? Nih, masih inget nggak? Tuh. Cak, kamu jualan aja Cak, ini aku lagi mumpung lagi inget nih. Nih, ada nih rapat dengar pendapat nih. Nih, ingat nggak kalian guys? Tuh kalian baca nggak nih? Tuh, ini kan harus di ini ya, mirroring ya, supaya kalian bisa baca nih. Apa tadi lagi? Coba tolong teh. Mana sih? Dah, nih balik kamera ya. Dah. Ya, tuh. Bisa kalian lihat tuh, ingat nggak? Itu kapan sih kejadiannya tuh lupa Doktif. Tuh. Tanggal berapa tuh ya? Nah, kalian bisa lihat di sini tuh, jelas ya. Dokter detektif influencer tuh. Kalau Doktif ya, Doktif itu ke DPR itu ada hasilnya, bukan cuma curhat doang. Nih. Nah, baca nggak guys tuh? Pengaturan khusus, baca ini. Pengaturan, lawyer Willy. Bikin jengkel aja kamu itu lawyer tapi nggak pernah belajar hukum, lawyer Willy Salim nih. Ya ini lihat nih, pengaturan aturan khusus online dispute resolution. Ini harus ada barangnya nih. Lihat ya, harus ada barangnya di sini kena ini ya. Tuh, lihat nggak guys tuh? Udah cepet aja, anggap aja udah. Oke? Nah, oke guys ya, tuh, dah. Jadi ada yang namanya online dispute resolution. Jadi buat kalian yang membeli secara online, nanti Doktif akan bekerja sama dengan BPKN. Ya, di situ nanti kalian kasih bukti-bukti kalian membeli produk WT atau wig tempel, ya, atau produk DNA salmon di rumah saja yang sempat cek juga ke Doktif ada sekian juta. Nah, kalian nanti kirim bukti-buktinya. Ya, nanti akan dikembalikan uang kalian. Kalau Sunio mau mengembalikan itu.
Tapi kalau enggak, yo wis. Ya, kalau dia ingin menutup mulutnya adoptif dengan 50 miliar, terima kasih sudah adoptif tolak dengan gagah perkasa. Udah ya Sunyo ya. Dah, kalau untuk lawyer Willy Salem dan lawyer-lawyer haters yang lainnya bilang, "Itu gimana cara balikinnya begini-begini?" Makanya dengerin kasusnya dari awal. Iya. Udah. Dan nggak pernah adoptif minta juga. Dia yang menawarkan 50 miliar melalui orang lain. Dan sampai detik ini lawyernya tidak pernah membantah itu. Pernah nggak lawyernya membantah? Nggak pernah, karena memang lawyernya yang menawarkan itu atas perintah dari Suneo. Cuman lawyernya yang dulu itu lempeng, jujur dia. Nah kalau yang ini tolong belajar lagi ya. Meskipun nggak seru sih melawan Bang Aziz ini, kayaknya nggak begitulah. Lebih kayaknya kok nggak ngerti kasus gitu ya. Kok masih bilang harus ada korban, sementara delik formal itu nggak harus ada korban. Kayak dia tuh nggak ngerti materi banget. Terus dibilang endorsement. Wig tempel itu adalah produk Suneo sak dunia ya, sak dunia, bahkan belahan neraka aja ini tahu itu produknya dia. Ayo, neraka iki ngerti itu wig tempel itu produk si Suneo. Ayo bantah. Ngono kok ngomong endorse, tepok-tepok jidataan kita. Aja lah pakai strategi agak bagusan dikit yuk, itu buang yuk, strategi endorsement dibuang. Dibuang dari strategi melepaskan diri dari jeratan laporan adoptif dan kawan-kawan. Endorsement, coret. Nah gitu, oke? Gitu ya Sun ya? Oke. Nah yuk, sekarang Doti mau ambiarin produk neraka. Kau udah ngomongin sudah semangat banget guys, maaf ya. Kepikiran loh belahan neraka. Maksudnya kan di seluruh dunia mah masih kecil. Di luar dunia ini loh, gitu loh. Di langit ketujuh, ya, wah itu aja ngerti. WT alias Big Temple tuh punyanya Suneo. Kok iso dadak ngomong endorsement ini, makanya tuh kok itu gregetan melawan gengnya mereka itu. Kubunya mereka ini, kubu Suneo lah, kubu SS yang lupa ingatan semuanya. Gitu, tungkir lah, dibilang dokter ngechat nge-DM ketua Berdaweri lah. Halusinasi kau tungkir. Dokter ngancurin dokter Oki itu. Apa? Tadi. Kan ntar lagi Doti bikin konten sama beliau kok. Cuma belum sempat kita habis kontak. Gimana ceritanya habis kontak-kontakan juga kita? Gimana sih? Kok ada halusinasi ke kalian itu kok ya percaya? Hah? Cek halusinasi sama satu orang itu. Hah? Mungkin dia kebanyakan ini kali. Kebanyakan uang jutu dedol, jadi sel-selnya udah rusak semua. Apalagi dia tantum terus setiap hari, tambah merotol. Ya kan, merotol sel-sel rambutnya udah itu. Sel-sel otak, sel-sel rambut, semua merotol. Semua. Kasian dia makanya kan. Udah nggak ada omongan kayak gitu. Oke. Tapi nggak ada ini. Mandulita Bopeng lagi panik, lagi nangis di pojokan. Nggak ada kata-kata baru ya. Nggak ada kata-kata baru, itu aja. Kan ada. Ada pinggiran neraka ya. Velakor. Iya kan? Ngelontong di Lampung. Ngari. Iya kan, ada lengkap semua. Kalau Andur udah lama, kalau kamu sih mungkin nanti ngebahasnya Andur gitu sih. Kalau misalnya Doti nggak ada ide lagi, Andur kayak kamu. Mandulita Bopeng. Bosen dengerinnya. Lain kayak gitu loh. Kalau kayak Doti tuh, nepos Andur. Kan bosen. Dengerin, bener nggak? Kan nepos Hamidun itu nggak kreatif belas gitu ya. Jadi lainin nepos pelakor, nepos mucikari gitu. Nah itu kan ada yang baru ya gitu. Karena di situ si Bunda cerita parah banget, tinggal satu orang itu sudah dilempar sama kita masih sosokan lagi. Ya Allah dah. Bopeng lagi. Bopeng lagi, mandulita lagi. Gitu. Sing dibahas, terus mbok pikir pementalku boleh. Gak ngaruh blas. Doktif ini nggak pernah hamil di luar nikah, nggak kayak elu, Bos. Doktif ini nggak pernah jadi velakor, ya, nggak pernah jadi mucikari, nggak pernah hidup dari duit jutun dedol. Ya, paham nggak? Terus kok kamu mau nyerang si kisah Doktif gak ono kutu gitu ya. Udah Cak, ini berapa lama lagi Cak? Yuk kita selesai. Untuk buat kalian apalagi ya, komen buruan, kita cepet selesai yuk. Guys, buat kalian yang sunscreen ini kita keluarin sunscreennya di angka 99, boleh ya? Boleh nggak Cak? Boleh nggak Cak?
100 aja deh biar cepet ya. Kalau adoptif ke RDP, ke DPR RI itu ada keputusan di mana itu membela konsumen ya. Kalau geng tikus, jenazah, RG, SS, pokoknya gengnya itu ke DPR cuman buat apa? Cuman buat curhat, cuman buat nangis ya. Semuanya itu juga berita yang diselewengkan. Hah? Nggak ada keuntungan sedikit pun buat konsumen. Kalau adoptif dengan gagah berani perkasa datang ke DPR RI, keluarlah surat keputusan di mana di situ akan membela buat konsumen masyarakat Indonesia, uang akan dikembalikan. Adoptif kelasnya ya, kelas adoptif, bukan kelas kubu geng sirkus, geng tikus, enggak gitu. Oke.